Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak henti-hentinya kita memuji dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini, dari malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan, karena termasuk di antara malam dari 10 malam terakhir Ramadan, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersemangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hal yang perlu kita renungkan adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau mengatakan, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat sampai mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Jadi 4 perkara ini adalah perkara yang penting untuk kita renungkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di sisinya. Di dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazulu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin. Sampai ditanya 5 perkara. Kalau hadis yang pertama 4 perkara, hadis yang lainnya disebutkan 5 perkara. Tidak ada pertentangan dari kedua hadis ini. Yang jelasnya semua adalah perkara yang dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi bima afnah. Dari usia kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup di dunia ini, yang Allah berikan kepada kita seluruhnya, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan usia yang Allah berikan untuk apa? Apakah kita betul-betul mengisi kehidupan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita cuma mengisi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia sebagai manusia? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya tujuan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kesempatan kepada kita. Tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan harta dari yang kita miliki. Ma uridu minhum min rizqin. Allah tidak menginginkan rezeki dari kita. Wa ma uridu ayyutaimun. Allah tidak membutuhkan
makanan yang kita miliki. Agar kalian memberikan makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah di dalam ayat ini menegaskan, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah lah yang berikan kita rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala Ma'ar Razzaq, yang memiliki kekuatan yang kokoh, dzul quwwatil matin. Ya. Jadi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan ibadah atau tidak mengerjakan ibadah di dunia ini, maka tentunya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, seluruh usia kita haruslah betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal al-yaqin. Sembahlah Allah. Selama kita di dunia ini, wajib kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya namanya al-yaqin. Datangnya al-maut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah datang namanya al-maut, tidak ada lagi waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada cuman yaumul hisab saja. Karenanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Tujuannya apa? Untuk beramal. Sebagaimana di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 dan ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah mengatakan wa anfiqu, infakkanlah harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian sebelum datangnya yang namanya al-maut. Jadi kita masih hidup di dunia ini, manfaatkan nikmat tersebut. Jangan sampai kita kufur kepada nikmat ini, nikmat usia yang Allah berikan kepada kita. Ingat saudara-saudara kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Allah cabut nyawanya. Berarti sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah datang maut, tidak ada lagi. Karena kenapa? Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia pasti memiliki ketentuan dari Allah, ajalnya sampai segini. Kalau sudah datang, tidak ada yang mampu untuk mengedepankan, tidak ada yang mampu untuk mengakhirkan ajal tersebut. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum datangnya ajal tersebut, maut tersebut, maka beramallah. Karena orang-orang di hari kiamat minta untuk dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata Engkau berikan waktu yang sedikit saja. Ila ajalin qarib. Tujuannya apa? Ingin hidup sebentar sekali, fa asaddaq. Saya akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas solihin, dan betul-betul saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tetapi tidak bisa. Kalau sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu untuk lolos dari ajal tersebut. Karenanya ketika Allah masih memberikan kita usia di dunia ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Usia manusia, meskipun Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya usianya umatnya Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun.
A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Usia umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sedikit dari yang bisa menggapai umur usia tersebut. Ya, secara umum saja umatnya Nabi seperti itu. Bahkan ada yang belum nyampe 50 tahun, 40 tahun, 20 tahun, Allah sudah cabut nyawanya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mengingatkan yang pertama kali adalah an umrihi fima afnah. Dari usia yang Allah berikan, kita habiskan untuk apa? Al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Secara umum usia. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, mengingatkan kepada kita yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban nanti apa? Dari usia muda kita. Jadi jangan dibilang, oh saya sudah tua sekarang. Sudah berada 40 tahun ke atas, berarti sudah tidak disebut lagi. Tidak, justru kita menangisi kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Mungkin kita waktu ketika masa usia muda, kita lalai, banyak lalai. Banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat sekarang ini bagus kita untuk tangisi kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Begitu pula dengan anak muda yang sekarang, ya, hendaknya senantiasa memanfaatkan waktu mudanya. Karena waktu muda ini, kenapa Nabi mengingatkan waktu muda? Karena banyak waktu muda ini dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Mereka lalai. Padahal Allah berikan apa tadi? Allah berikan nikmat kesehatan. Allah berikan nikmat kesempatan. Tetapi justru mereka lalaikan. Tidak dia gunakan untuk menuntut ilmu. Tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari anak muda menggunakan waktunya dari hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya keluyuran, kebanyakannya balapan liar, kebanyakannya melakukan ini, melakukan itu. Hal-hal yang jauh dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mengingatkan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan. Dan dua nikmat ini ada pada pemuda. Orang yang namanya muda ya masih sehat. Kuat untuk beribadah tetapi dia tidak gunakan untuk ibadah. Karenanya Nabi mengatakan dua nikmat ini banyak yang dilalaikan oleh kaum para pemuda atau kaum muslimin secara umum. Taib. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tentang harta. Wa an malihi. Harta kita juga tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa malihi min aina iktasabah. Ditanyakan oleh Allah, dari mana kamu mengambil harta tersebut? Jadi sumber rezeki yang kita dapatkan sekarang, dari mana kita dapatkan? Apakah dari jalan yang dibenarkan oleh Allah atau diridhoi oleh Allah atau tidak? Ataukah malah justru rezeki yang kita dapatkan datangnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti merampok atau merampas haknya kaum muslimin atau makan makanan riba atau berusaha dengan cara ribawiyah, ya, berdagang dengan sistem ribawiyah, ataukah dengan cara sogok menyogok. Dan sangat disayangkan di saat-saat sekarang ini kebanyakan kaum muslimin menganggap remeh yang namanya sogok menyogok. Apalagi ketika adanya musim-musim pemilu. 1 bulan yang lalu banyak terjadi di masyarakat kita. Nauzubillahi min zalik. Terjadi apa? Riswa. Ada yang namanya serangan duha. Serangan fajar ya.
Serangan fajar, serangan duha, bahkan terang-terangan, serangan maghrib, duhur, asar, terang-terangan. Padahal dua pelanggarannya. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran dari urusan pemerintah. Pemerintah tidak membenarkan yang namanya money politik. Sogok menyogok tidak dibenarkan dalam pemilu dan atau yang lain-lainnya. Apalagi di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Yang menyogok dan yang disogok ancamannya tempatnya di neraka, na'udzubillah. Tempatnya di neraka. Ya kan terkadang juga ada orang, Ustadz, kita kan cuma dikasih Ustadz. Ya masalahnya kenapa kamu ambil? Ya apalagi kalau dia kumpulkan 10 caleg. Ya. Dia kumpulkan 10 caleg. Lumayan 150 satu caleg. Padahal tidak ada yang dipilih. Urusannya seperti itu. Yang jelasnya cara seperti ini mendapatkan harta termasuk sogok menyogok adalah hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Bahkan ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya tadi api neraka. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyogok dan yang disogok. Ya, jadi dua-duanya kena. Bukan hanya yang menyogok, tapi yang disogok juga dapat. Kenapa kamu terima? Ya. Maka ini adalah perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabah? Dari mana kita dapatkan usaha tersebut? Wa fima anfaqah? Kemana kita menafkahkan, membelanjakan rezeki yang Allah berikan kepada kita? Taruhlah rezeki tersebut adalah rezeki yang halal. Pertanyaannya adalah tetap akan dimintai pertanggungjawaban kemana kita belanjakan. Apakah kita belanjakan ke jalan Allah, nyumbang pesantren, anak yatim piatu, atau ke panti asuhan, atau memberikan makan. Hal ini adalah hal yang atau menafkahi istri dan anak-anaknya, ya, atau istri-istri dan anak-anaknya. Iya. Makbul doa ini kau ya? Istri-istri dan anak-anaknya. Dan keturunan-keturunannya yang lain. Iya. Karenanya, hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka menggunakan nikmat tersebut, rezeki tersebut dibelanjakan kepada yang tidak diridhoi oleh Allah, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 perkara. Yang terakhir yang kelima dalam hadis lain, wa madza amila fi ma'alim. Apa yang dia kerjakan terhadap ilmu yang dia dapatkan. Ini pertanggungjawaban ilmu. Ya. Kalau dalam hadis yang lainnya cuma 4 disebutkan. Ya, ini 5. Perincian yang ini adalah 5. Ya. Intinya bahwa perkara ini adalah perkara yang betul-betul akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama yang pertama tadi tentang usia. Karena seseorang mendapatkan harta kalau dia punya usia. Ya kan? Termasuk ilmunya juga. Kalau dia sudah meninggal di dunia ini, tidak ada lagi pertanggungjawaban hartanya dan ilmu. Karenanya ini usia yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan hidup di dunia ini. Yang penting untuk kita jaga. Senantiasa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Ya. Usia. Masa muda. Kenapa disebutkan masa muda lagi? Padahal usia sudah masuk. Karena kenapa? Tadi, banyaknya usia muda ini yang melalaikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan dan kesehatan ini ada pada anak muda. Biasanya kalau sudah tua, kesehatannya sudah terganggu. Kesempatannya sudah
berkurang. Kenapa? Yang dia urus adalah anak-anaknya, istri-istrinya, cucu-cucunya. Kalau masa muda, yang dia urus cuma dirinya saja. Tetapi kenapa mereka justru tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini masalahnya. Jadi masa muda yang seperti ini tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mumpung kita ini masih berada di bulan Ramadan, tidak ada jaminan bagi kita untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Tapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita amalkan di bulan Ramadan tahun ini, salat kita, puasa kita, sujud kita, tilawah kita, bacaan Quran, sedekah kita seluruhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kita minta kepadanya untuk dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita melalui usia yang Allah berikan kepada kita. Ini namanya keberkahan. Ya, karena kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang usianya tetapi baik amalannya. Begitu sebaliknya, wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu, yang panjang usianya, wa sayyi'u amaluhu, tetapi amalan yang jelek yang dia lakukan. Ini berarti amalan yang tidak diberkahi atau usia yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah usia yang Allah panjangkan dan diberkahi oleh Allah. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Karena kenapa? Orang seperti ini betul-betul dia memanfaatkan usia yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan di permukaan bumi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul ya memanfaatkan nikmat hidup dan nikmat usia yang Allah berikan kepada kita seluruhnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekokohan, kesabatan di dalam terus beramal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datangnya yang namanya al-yakin, al-maut. Sekira demikian apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik.